Assalamualaikum bosku, balik lagi di channel Lestari Motor Surabaya. Siap, kali ini kita membahas topik motor bebek, khususnya Honda Ulung Grand Supra 100cc ya. Ini saya mau sedikit memberi penjelasan tentang rubahan di bagian noken as dan juga membahas perbedaannya antara profil noken as standar dan yang sudah custom. Kali ini yang bikin berbeda dari orang-orang lain, noken as kita rubah total. Profil menyerupai noken as Yamaha seperti golongan Jupiter, Mio. Karena apa? RRA kita pakai yang PNP Yamaha, rasionya lebih pendek dibandingkan rasio pelatuk standar. Pelatuk standar lebih panjang sedikit ya, jadi beda titik sentuh yang membuat profil jadi harus berubah lebih tidur. Keuntungannya ya lumayan banyak lah, nanti bisa kalian rasakan sendiri kalau sudah pernah mencoba. Untuk yang masih penasaran atau mau membuat seperti berikut ini, saya beri dasar-dasarnya. Sebelum kalian custom noken as, kalian harus tahu dasarnya dulu ya. Ini dasar-dasar profil noken as standar. Noken as standar lift hanya 5 mili dan profil gunungan berdiri seperti ini. Seperti ini. Kelihatan ya, kelihatan runcing noken standar, dan pelatutnya juga standar. Sedangkan profil custom untuk PNP roller Yamaha ataupun pakai roller Honda sama saja, cuma bedanya hanya di gunungannya ini. Kalau Yamaha ini lebih tidur, sedangkan kalau untuk Honda lebih berdiri ya. Untuk karakter mungkin kalian pasti paham lah, karakter motor Yamaha golongan Jupiter dibandingkan Honda Grand, karakter mesinnya seperti apa. Itu salah satunya karena beda di profil ini ya. Untuk membuat noken yang seperti ini, dasar-dasarnya yang harus dirubah durasi terutama. Percuma juga kan kalian mau custom noken as tapi durasi nggak dirubah, itu sama aja kayak gak di custom. Ini durasi motor standar Honda Grand 220 sama INX sama 220, cuma beda di angka buka tutup saja ya. IN 20 banding 20, sedangkan X 15 banding 25. Yang ini LSA nya 90, cuma nggak saya tulis di sini, dan yang X 95. LSA total dari IN dan X ketemunya 92,5. Oke, sampai situ paham ya. Lalu saya geser dulu. Untuk noken custom berikut yang akan saya jelaskan di sini, ini untuk spek mesin, perubahan piston 52, custom dome dengan kompresi kurang lebihnya 11 untuk harian. Ini silinder kopnya. Ini nanti mau dipasang di motor Honda Ulung pakai mesin Suprafit. Untuk kelanjutan video pemasangan nanti kalian bisa lihat di video saya selanjutnya. Makanya untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian bisa terus mengikuti video-video tutorial selanjutnya. Mungkin bermanfaat untuk kalian. Untuk noken as ini durasinya saya buat 245. Kenapa kok besar mas? Bandingkan standarnya naik lumayan ya, karena tujuannya ini untuk touring,
Terus yang kedua, nafasnya biar panjang, jadi saya pakai durasi sekian 245. Terus untuk angka bukaan in 25 banding 40, sedangkan X 30 banding 35 ya. LSA yang in ini ketemunya 97,5 derajat, sedangkan yang X 92,5 derajat. 97,5 ditambah 92,5 sama dengan berapa? Terus dibagi 2, ketemunya LSA total 95. Berarti karakter mesin adalah angka sekian. Ya, karakter mesin ditentukan dari LSA dan durasi, bukan lift ya. Lift hanya membantu saja supaya bensin yang masuk ke ruang bakar lebih lama. Semakin tinggi lift, otomatis bensin yang masuk semakin banyak. Memang sedikit membantu untuk power, tapi nggak terlalu signifikan kalau lift. Tapi yang paling pengaruh untuk karakter mesin dan spek mesin itu hanya durasi, angka buka tutup, dan LSA. Lanjut ke topik pembuatan dan cara pengukuran noken seperti berikut ini. Anda memakai pelatuk model apapun bisa jadi, dan karakter bisa sesuai keinginan Anda, asalkan kalian paham cara dan dasar pembuatannya. Yang paling penting kita harus paham titik sentuh. Apa itu titik sentuh? Titik sentuh itu patokan angka 0 di saat kita mau membuat durasi ini. Kalau untuk motor standar ataupun noken standar seperti ini, rata-rata patokan itu ada di titik tengah top. Titik tengah top itu posisi top noken as. Biasanya kalian waktu posisi start clap kan pasti ditopkan dulu, posisi piston di atas, dan temlar atau clap menutup semua, itu titik tengah. Sedangkan posisi pelatuk standar gampang, kita bisa mengukur angka 0 mulai dari sini sampai ke 360 derajat. Ini tinggal kalian bagi-bagi saja durasinya. Sedangkan kalau profil noken as Yamaha berbeda, cuma Yamaha sih, karena mereka itu beda di titik sentuh. Meskipun posisinya noken di tengah, top tengah, titik tengah seperti ini, kalau pelatuk standar itu temlar juga di tengah. Jadi kita bisa menghitung dari sini ke sini, sini ke sini berapa. Sedangkan kalau pakai yang custom atau punya Yamaha seperti ini, untuk menghitung gunungan ini misalnya, kita mulai menghitung angka 0 itu dari sini. Sedangkan untuk menghitung gunungan ini, kita mulai menghitung durasi dari sini. Begitu sebaliknya, untuk overlapnya kita tarik garis lurus dari sini, dan ini juga dari sini. Jadi kita nggak berpatokan di tengah ini untuk mengukur angkanya, paham? Jadi misalnya dari sini ke sini berapa, 50 derajat misalnya, itu mulai dihitung nolnya dari sini, bukan dari tengah. Kadang orang awam pasti berpatokan di tengah-tengah atau tengah-tengah overlap. Itu hanya orang yang gak paham noken as yang bilang begitu ya. Bukannya saya menjelek-jelekan satu pihak, cuma ini dasar supaya kalian juga bisa membuat noken custom sesuai keinginan kalian. Kalian mau pakai pelatuk roller punya Yamaha pun ada dua, ada yang rotasi pendek dan panjang, atau untuk Honda, Grand, dan lain-lain lah ya. Sampai situ paham. Dan untuk pemasangan noken custom khususnya motor dengan sisi kecil, disarankan perubahan di bagian silinder kop dan blok. Komponen tetap standar nggak masalah, piston standar, klep standar nggak masalah, cuma yang terpenting itu kompresi kalau menurut saya. Karena apa? Kompresi itu sangat berpengaruh kepada karakter mesin
nanti hasil akhirnya motor itu bisa tarikan enteng bawah dan atasnya bisa ngisi. Kalau kalian nggak ngerubah kompresi, kalian mau pakai durasi sekian, tak jamin motor kalian bawahnya akan lemes, atau bisa dibilang karakter lebih lemot daripada noken standar. Kebanyakan kesalahan orang awam di situ. Mereka merubah noken tapi nggak menyesuaikan kompresi. Ya, ini kopnya saya scrub atau kepras 1 mili, dan bloknya saya kepras 2 mili, tapi kubah tengah tetap standar ya. Dan juga perubahan di bagian kop ini hanya saya porting, dan ini setting klep saya ambleskan lagi. Untuk jarak antar klepnya saya buat 3,5 mili agar nanti waktu overlap seperti ini nggak berbenturan ya, seperti itu. Ayo simak pemasangannya, akan saya berikan contoh hasil dari noken as custom ini ya. Saya pasang dulu per klepnya dan pelatuknya. Oke ya, sekarang sudah kita pasang pelatuk rollernya beserta noken yang kita review tadi ya. Pelatuk roller Yamaha ataupun Tumbler Yamaha dan juga Honda sebenarnya bisa plug and play, cuma yang membedakan hanya rasio panjang dan pendek saja titik sentuhnya ini. Jadi kita nggak perlu ngakal-ngakal lagi ya. Ini hanya untuk kalian yang suka bereksperimen bos, mungkin bisa buat wawasan. Dan saya juga mohon maaf barangkali ada yang nggak enak hati atau menyangka saya menggurui. Saya bukan bermaksud seperti itu, saya hanya berbagi ilmu yang saya miliki berdasarkan pengalaman pribadi di lapangan, karena di luar juga masih banyak yang belum paham dan juga salah haluan kalau saya bilang ya. Untuk apa kalian mempunyai ilmu kalau tidak kalian bagi kepada orang lain? Mending saya berbagi agar lebih bermanfaat bagi orang banyak. Saya tidak takut rezeki saya diambil orang atau dibagi lah istilahnya. Kalau semua orang Indonesia ini pintar, kan otomatis bangsa juga semakin maju ya. Ilmu juga nggak dibawa mati. Kalau kalian berbagi, otomatis meskipun sampai mati ilmu kalian masih diterapkan orang ya. Oke, di sini kita lihat ya. Nggak ada masalah ya dengan lift setinggi ini. Dan ini untuk memperlihatkan buka tutupnya. Disinilah tujuan setting klep wajib diperdalam atau diperlebar jaraknya, supaya pas waktu overlap klep masih jauh, dan juga otomatis kan semakin ambles ke dalam, jadi ini aman buat shakernya. Jadi cowakan piston nggak perlu dalam-dalam. Salah satu cara membuat noken cam yang mesinnya biar awet buat harian juga seperti ini ya. Kita nggak cuma sekedar asal pasang gitu aja, copot dari samping semua bisa, tapi daya tahannya itu yang harus kita pertimbangkan. Setinggi ini bos. Kita lihat lagi ya liftnya. Dan juga keuntungan noken as profil tidur seperti Yamaha itu, meskipun noken kita ukur pakai jangka sorong atau sketmat, liftnya 7 misalnya, itu biasanya di headnya bisa ketemu 9 atau 8,5 lebih tinggi, nggak sama. Makanya itu kebanyakan orang mengukur noken as waktu di head, di dial, nanti itu kelihatan di sini angkatan klepnya itu berapa waktu di silinder head.
dibandingkan diukur pakai jangka sorong itu hanya apa ya, perkiraan saja, cuma lebih pastinya itu di kopnya. Ini lift kalau di sketmat 8, cuma kalau melihat angkatan ini kurang lebih ini 10-an ya. Sampai di sini semoga kalian semua paham. Saya tidak menjelaskan cara mengukurnya di sini biar nggak terlalu panjang ya. Ikuti terus video saya selanjutnya proses pemasangan head ini di Honda Ulung atau C70 ya besok, dan kita lihat hidupnya seperti apa, suaranya dan karakternya seperti apa ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.